Para kadang ginasiku sekalian, ego, pamrih, arogan adalah nama modern dari iblis. Dan iblis adalah julukan bagi malaikat pembangkang tersebut, Azazil. Dia akan selalu berusaha mencengkeram manusia sepanjang 24 jam non-stop. Ketika kita mampu menghadang iblis dari pintu depan, dia akan menyamar sebagai ego, masuk dari pintu belakang. Ketika kita mampu menghadang ego dari pintu belakang, dia akan berganti nama sebagai pamrih, masuk lewat jendela. Ketika kita mampu menepis pamrih yang masuk dari jendela, ia akan bereinkarnasi menjadi arogan melalui celah-celah dinding, dan begitu seterusnya hingga akhir perjalanan. Sebagai contoh bergantinya bentuk iblis sebagai berikut. Ketika kita mengerti, paham, dan mengetahui bahwa merasa berbuat baik adalah ego alias iblis, kita pasti menghindarinya. Ya tidak? Lalu muncullah merasa belum bisa berbuat baik. Ini sesungguhnya juga tetap ego alias iblis, hanya berganti wajah saja. Sama halnya ketika kita merasa punya ilmu, ini jelas ego. Lalu kita berusaha menjauhi itu dengan merasa tidak berilmu, berpura-pura bodoh di depan orang lainnya misalnya. Ini tetap saja ego, yaitu dengan bentuk penyamaran yang lain. Demikian juga sikap sombong yang jelas sekali merupakan arogan, lalu memaksakan diri untuk rendah hati. Ini pun juga arogan. Ia tetap arogan dalam warna yang berbeda. Begitulah ego, pamrih, arogan. Iblis alias malaikat Azazil mengerjakan pekerjaannya, menjalankan perannya sebagai makhluk yang tidak rela ada seorang manusia pun yang berhasil sempurna dalam perjalanan di dunia. Tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja, walau sedetik pun. Hanya dengan kesadaran dalam hening saja kita akan mampu lepas darinya, yaitu mendudukkan ego, pamrih, arogan, iblis alias malaikat Azazil sebagai bawahan dari sang pengamat, bukan sebagai bos. Yang maha suci lagi maha sempurna hanya menciptakan suci dan sempurna saja, tidak yang lain. Maka setiap makhluk apapun itu sudah suci dan sempurna sesungguhnya. Apalagi yang disebut manusia, 7 kali lipat suci dan sempurnanya dibanding makhluk-makhluk lainnya. Hanya saja mayoritas manusia tidak memiliki kesadaran akan hal itu, sehingganya selalu berusaha meraih fata morgana yang teramat jauh dari suci dan sempurna. Tidaklah perlu merasa suci dan sempurna, karena kita memang sudah suci dan sempurna adanya. Tidak perlu merasa kotor dan kurang, karena itu adalah pengingkaran atas kesucian dan pengkhianatan akan kesempurnaan. Sadari saja totalitas apa adanya dengan patrap semedi, sebab segala sesuatu yang apa adanya adalah alamiah. Dan semua yang alamiah keadaannya selalu menenteramkan, maksudnya kebahagiaan yang tanpa syarat. Saat kita mampu mendudukkan ego, pamrih, arogan, iblis alias malaikat Azazil secara alamiah, kita akan mengalami kesucian dan kesempurnaan kita. Dan ketika kita mengalami kesucian dan kesempurnaan kita, kita akan sangat bersyukur, berterima kasih
dengan tulus tanpa tapi bahwa Maha Suci hidup telah menciptakan ego pamrih arogan iblis alias malaikat Azazil itu. Para kadang kinasiku sekalian, leluhur kita mengatakan baito amot samudro atau baita amot samudra, yang artinya perahu memuat samudra. Diri kita adalah perahu, alam semesta adalah samudranya. Maka alam semesta sesungguhnya berada di dalam diri kita. Kesadaran kitalah yang menciptakan segala materi, ruang dan waktu, dan lain-lain yang kita alami di dunia ini. Ketika tidak ada sebuah kesadaran dari pengamat, alam semesta seisinya tidak akan terjadi. Jika tidak ada pengamat, sebuah subpartikel hanya akan sebagai aslinya, yaitu sebuah kehampaan dengan berbagai possibility. Dan uniknya, tiap alam semesta dari masing-masing kesadaran tidak pernah berbenturan atau konflik, meskipun berbeda pada layer-layer yang tanpa jarak. Maka kita sendirilah yang menciptakan alam semesta seisinya ini. Bahagialah atau menciptakan alam semesta seisinya. Penderitaan dan lain-lain. Semua mutlak keputusan kita. Segala ilmu yang ada di alam semesta ini bersumber dari Maha Suci yang disalurkan melalui dat yang ada di dalam wujud yang dipilihnya. Lalu Maha Suci mengajari manusia dengan menggerakkan ragawi-ragawi yang telah dipilihnya. Dia mengajari ilmu medis kepada manusia yang belum tercerahkan melalui manusia yang ahli medis. Dia mengajari sains kepada manusia yang belum tercerahkan melalui manusia yang ahli ilmuwan. Dia mengajari bisnis kepada manusia yang belum tercerahkan melalui manusia yang ahli bisnis. Mengajari matematika kepada manusia yang belum tercerahkan melalui manusia yang ahli matematika. Mengajari kesaktian kepada manusia yang belum tercerahkan melalui manusia yang ahli kanuragan. Mengajari spiritual kepada manusia yang belum tercerahkan melalui para pencerah dan sebagainya. Tiada satu ilmu pun yang bukan ilmunya Maha Suci. Salurannya bisa dari siapapun dan apapun. Dan semua ilmu adalah suci, apapun ranahnya. Yang tidak suci adalah para pengguna ilmu itu sendiri. Jika ego pamrih arogan iblis alias malaikat Azazilnya menguasainya. Ketika sebuah ilmu tidak dipahami atau tidak dimengerti, seseorang tidak akan mengetahui sehingganya cenderung mengeklaim salah pada ilmu tersebut. Cara pikir seperti itu adalah sangat dangkal dan picik. Seolah-olah apa yang ada pada pikirannya menjadi tolak ukur kebenaran semata. Bagaimana mungkin kebenaran bisa diukur dengan pikiran? Sedangkan pikiran itu sendiri adalah hasil dari cocok tanam masyarakat yang menyampah di dalam otak. Pada umumnya, orang merasa itu adalah miliknya. Padahal dia hanya membeo. Hanya menirukan apa yang telah orang lain masukkan pada pikiran dirinya. Dan kepalsuan seperti itu sering dibela mati-matian sehingga dirinya tidak pernah asli. Setetes saja keaslian di diri kita itu jauh lebih baik
daripada samudra kepalsuan, maka jadilah dirimu sendiri yang seaslinya. Para kadang kinasiku sekalian, gelap itu hakikatnya tidak ada. Gelap hanyalah sebuah keadaan dengan intensitas cahaya yang sangat sedikit. Dingin itu hakikatnya juga tidak ada, karena dingin hanyalah keadaan dengan intensitas panas yang sangat rendah. Miskin pun itu hakikatnya tidak ada, karena miskin hanyalah keadaan dengan intensitas kekayaan yang sedikit. Kejahatan itu hakikatnya tidak ada, karena kejahatan hanyalah kebaikan dengan intensitas yang sangat rendah. Kebencian pun hakikatnya juga tidak ada, karena kebencian hanyalah cinta kasih sayang dengan intensitas yang sangat rendah. Maka hakikat segala sesuatu adalah kebaikan, cinta, kasih sayang. Masing-masing hanya berbeda secara intensitas saja. Segala jiwa berpotensi baik dengan cinta kasih sayang. Kita hanya perlu berusaha menaikkan intensitas kebaikan cinta kasih sayang itu secara maksimal hingga menjadi 100%. Demikian pula dengan susah atau penderitaan, yang hakikatnya adalah kebahagiaan dengan intensitas yang sedikit. Ketika telah suci sempurna, segala keadaan hanyalah kebahagiaan yang menenteramkan saja, dan ini berlangsung kekal di segala alam. Pikiran kita yang dikuasai oleh ego atau pamrih atau arogan atau iblis alias malaikat Azazil lah yang telah menciptakan kata-kata salah, buruk, derita, dosa, gagal, susah, takut, miskin, sakit, tercela, dan sebagainya. Lalu kita meyakini hasil ciptaan pikiran itu sebagai sebuah kebenaran, sehingganya ya begitulah jadinya, segalanya jadi bersalah. Maka segeralah angkat tangan, bertaubat, pasrah, menyerah kepada Sang Maha Segalanya. Kemudian larutkan, heningkan ke dalam patrap semedi, sebab karena hanya itu yang menjadi gemboknya, yaitu keluar dari segala jebakan pikiran berego, berpamrih, berarogan, beriblis alias bermalaikat Azazil, yang maksudnya keluar dari segala ilusi dengan keadaan totalitas kesadaran yang murni, dan itu adalah satu-satunya yang nyata. Ketika masih bertubuh fisik, kesakitan yang dialami oleh jiwa bisa dibagi ke sekujur tubuh yang terfilter, sehingga jiwa hanya merasakan sebagian kecil dari deritanya. Namun itu sudah cukup bagi kita sebagai peringatan bahwa penderitaan jiwa adalah nyata. Jika kotoran-kotoran hati belum terbersihkan hingga tibanya kematian, jiwa akan menanggungnya. Jiwa akan menanggung kesakitannya secara 100% di alam arwah atau alam sukma atau alam jiwa. Rasa dan perasaan amarah, benci, dendam, iri, dengki, kecewa, fitnah, frustasi, patah hati, putus asa, sedih, bingung, cemas, takut, dan sebagainya akan dirasakan secara maksimal, yaitu sekitar 7 kali lipat dibandingkan saat masih bertubuh dan tinggal di dunia. Di alam arwah atau alam sukma akan ditunjukkan hakikat dari segala sesuatu, sehingga bagi yang belum mengalami pencerahan tentunya itu akan sangat mengguncang.
pahamnya kebenaran telah terlambat saat itu. Penyesalan sudah tidak diterima lagi. Tidak diterima oleh siapa? Tidak diterima oleh dirinya sendiri. Akan merasa tidak layak dengan dirinya sendiri. Secara otomatis merasa sangat menyesal dan malu pada dirinya sendiri. Karena tidak serius mengalokasikan hidupnya untuk memahami dan menjalani kebenaran. Tidak harmoni atau selaras dengan alam semesta. Maha Suci hidup tidak punya kepentingan apapun. Tidak butuh apapun. Dan tidak ingin apapun. Maha Suci hidup mustahil tersalahi, mustahil tersakiti. Jadi Maha Suci hidup tidak butuh menerima taubat. Maha Suci hidup tidak memberikan pengampunan, karena memang Maha Suci hidup tidak mengenal adanya kesalahan dan keburukan dalam bentuk bagaimanapun dan apapun sebutannya. Semuanya suci dan sempurna dari pandangan Maha Suci hidup, sebab Dia sendiri yang menciptakan dan memperjalankan segala sesuatunya itu. Maha Suci hidup yang lebih akrab disebut sebagai Tuhan tidak butuh menerima amalan apapun. Semua perbuatan baik maupun buruk adalah untuk pengalaman dan pertumbuhan masing-masing jiwa, sama sekali bukan untuk Dia. Dia hanya selalu memberi kesempatan bagi seluruh jiwa untuk berkembang, untuk bangun, untuk menjadi sadar. Meskipun itu harus dilakukan ribuan kali hingga jutaan kali, tidak ada masalah bagi Maha Suci hidup. Sehingganya kita sendirilah yang selalu memilih untuk belajar dan berkembang melalui berbagai pengalaman yang disediakan. Tinggal seberapa besar kesungguhan kita untuk membebaskan diri dari segala sesuatu yang tidak relevan itu. Intinya, cepat atau lambat, semua jiwa akan sampai kepadanya, kembali lebur bersamanya, tanpa terkecuali. Meskipun kebanyakan jiwa membutuhkan waktu miliaran tahun, namun sekali saja hal itu bukan masalah bagi Maha Suci hidup, sebab Dia melampaui ruang dan waktu. Maka segala kejadian baginya hanyalah sekejap saja. Para kadang kinasiku sekalian, setiap jiwa berhak mutlak bahagia dengan kesuciannya yang sempurna. Kita akan menemui jutaan perbedaan dalam hal pengalaman akan kehidupan terpampang di mana-mana. Tidak perlu benci dan marah jika itu berbeda dengan pikiran kita. Tidak perlu bingung dan resah dengan semua itu. Kita harus melihat dalam perspektif makrokosmos dan pengembaraan jiwa dalam skala usia alam semesta. Maha Suci hidup hanya memproses segala sesuatu dengan sangat indah dan menakjubkan bagi perjalanan seluruh jiwa. Tiada satu jiwa pun yang lahir tanpa cinta kasih sayang murni dari Maha Suci hidup. Bahkan tidak ada lagi sisa cinta kasih sayang yang Tuhan tahan untuk dirinya sendiri. Seluruh cinta kasih sayang yang murni tersebut telah tercurahkan untuk seluruh jiwa tanpa terkecuali. Ketika kita hanya melihat dari sudut pandang yang sempit, kita hanya menemui bebatuan, tanah tanjakan, dan pohon-pohon yang lebat. Namun jika kita mampu melihat dengan perspektif yang lebih luas, di sana akan tampak sebagai gunung-gunung yang menjulang sangat indah. Kita selama ini telah mengejar segala sesuatu yang serba hayalan. Kita tidak pernah hidup dengan nyata. Kita begitu menyukai kepalsuan yang diformatkan kepada kita.
orang telah lupa untuk mengajari kita menjadi diri kita yang asli. Padahal diri kita yang asli sungguh indah dan istimewa serta mewah. Patrap semedilah sejenak dan dengarkan hanya yang ada di dalam sini. Maka kita akan tersadar bahwa kita telah kehilangan momen-momen kebahagiaan yang tak terhingga sepanjang hidup kita. Tidakkah kita tahu segala sesuatu itu diciptakan demi sukacita kita? Jangan mencoba untuk bahagia, tapi jadilah bahagia. Jangan mencoba mencari kebenaran, tapi jadilah kebenaran. Sembari terus melatih diri untuk selalu menuju suci yang sempurna. Sebab karena itulah kampung halaman kita, rumah kita, asal-usul kita, tumpuan kita, dambatan kita. Keadaan manusia hidup yang tercerahkan hanya mempunyai luapan cinta kasih sayang murni. Cinta kasih sayang yang tulus untuk diberikan kepada siapapun dan apapun tanpa ego, pamrih, dan arogan. Bebas dari segala macam kebencian dan penghakiman serta pengingkaran. Hanya mengalami kebahagiaan yang sempurna, tentram, hakiki, apapun keadaannya, meskipun kelihatannya susah atau menderita dalam pandangan orang umum, namun sejatinya terbebas dari segala kemelekatan. Hanya melihat ilahi, hanya menyaksikan romo pada siapapun dan apapun. Tidak ada yang selain Tuhan dalam pandangannya. Sehingganya terbebas dari segala ketakutan dan kecemasan serta keraguan. Hanya melihat dan mengalami hidup dan kehidupan sebagai sesuatu yang sempurna dan indah serta mewah, terbebas dari segala ilusi dualitas, sebab karena pencerahan telah melampaui ilusi waktu dualitas tersebut. Seluruhnya dan segalanya serta semuanya yang dilihat dan dialami terjadi dalam keabadian saat ini. Masa lampau, sekarang, maupun masa depan nyata semua pada momen ini dan saat ini. Tidak melihat adanya pemisahan, semua hanya ada ketunggalan.